Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuanda Parahita Widilantari dari Prodi Bimbingan Konseling Kelas B absen 7 dengan NIM 2011011029. Di sini saya akan menjawab jawaban mengenai ulangan akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu nama bahan belajar yang saya pakai adalah buku dasar-dasar bimbingan dan konseling. Warna bukunya putih dan pink keunguan. Warna tulisannya putih dan merah. Nah, dalam sampul buku dasar-dasar bimbingan dan konseling ada 4 gambar. Dua di antaranya gambar yang menunjukkan suasana dalam kelas dan para siswa sedang belajar kelompok. Gambar ketiga yaitu gambar yang menunjukkan mengenai sosialisasi. Dan gambar keempat menunjukkan foto mahasiswa dengan dosen. Di bawah 4 gambar tersebut ada tulisan dasar-dasar bimbingan dan konseling dan Prof. Dr. Ketut Darsana, MPD Kons. Halaman kedua dan ketiga buku juga sama seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kata pengantar yang berbunyi, puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, maka buku dasar-dasar bimbingan konseling ini selesai tepat pada waktunya. Buku ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai seorang konselor sejati. Mendalami dasar-dasar bimbingan dan konseling ini membawa dampak berarti terhadap kemampuan dalam pemahaman untuk pelayanan konseling di sekolah. Akhir kata, semoga buku ini memperkaya pemahaman calon konselor dalam menangani siswa di sekolah. Setelah kata pengantar, yaitu ada daftar isi dari buku dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama ada halaman judul, kemudian kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian ada 14 bab dalam daftar isi buku dasar-dasar bimbingan dan konseling. Bab 1 yaitu dasar-dasar bimbingan dan konseling dengan materi yang pertama pendahuluan, kedua pengertian dasar-dasar bimbingan konseling, yang kedua pengertian dasar-dasar, ketiga pengertian bimbingan, keempat pengertian konseling, dan kelima tujuan bimbingan konseling, keenam fungsi bimbingan konseling, 7 asas-asas bimbingan dan konseling, dan terakhir peran dan fungsi. Kemudian bab 2 yaitu landasan bimbingan dan konseling. Dengan materi yang pertama ada pendahuluan, kedua landasan filosofis, ketiga landasan hukum, 4 landasan sosial budaya, 5 landasan ilmiah dan teknologi, dan keenam landasan pedagogis. Bab ketiga yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling dengan materi yang pertama pendahuluan dan yang kedua operasional layanan bimbingan dan konseling. Bab keempat yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dengan materi yang pertama pendahuluan dan yang kedua jenis kegiatan yang mendukung bimbingan dan konseling. Selanjutnya di bab 5 ada bidang-bidang bimbingan dan konseling dengan materi yang pertama pendahuluan dan yang kedua jenis bidang bimbingan dan konseling. Bab 6 ada kode etik konselor di Indonesia dengan materi yang pertama pendahuluan dan yang kedua kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Bab 7 yaitu hubungan profesi bimbingan dan konseling dengan materi yang pertama ada pendahuluan, kedua profesi bimbingan konseling dengan kesehatan, ketiga profesi bimbingan konseling dengan psikologi, dan yang terakhir profesi bimbingan konseling dengan psikoterapi. Kemudian di bab 8 ada contoh-contoh kasus dalam bimbingan dan konseling. Bab selanjutnya yaitu teori dan teknik konseling dengan materi yang pertama strategi modifikasi kognitif,
Kedua, teori konseling psikoanalisa. Ketiga, teori konseling self. Keempat, teori konseling kelompok psikodinamika. Kelima, teori konseling berpusat pada pribadi. Keenam, teori konseling Gestalt. Ketujuh, teori konseling analisis transaksional. Kedelapan, teori konseling realita. Kesembilan, teori konseling behavioral. Dan 10, teori konseling rasional emotif. Pada bab 10, ada sejarah konseling dan akar filosofinya. Bab 11 ada konseling perkembangan profesi. Bab 12 ada spesialis dalam konseling. Dan bab 13 ada asosiasi profesional, standar, dan kredensial. Dan bab ke-14 yaitu ada tantangan legal dan etika konseling. Dan yang terakhir ada daftar referensi. Selanjutnya, ada pun landasan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, kedua ada landasan hukum, ketiga ada landasan sosial budaya, keempat ada landasan ilmiah dan teknologi, dan yang terakhir ada landasan pedagogis. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan siswa yang menjadi sasaran layanan. Kedua, yaitu layanan kesukarelaan, yaitu layanan kesukarelaan adalah yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki kerelaan konseli mengikuti layanan yang diperuntukkan baginya. Kemudian landasan keterbukaan. Kemudian asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dalam memberikan keterangan tentang dirinya. Kemudian asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan diharapkan menjadi individu yang mandiri. Dan kemudian asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling yakni yang dihadapi konseli adalah permasalahan dalam kondisi yang sekarang. Baik, adapun teori di dalam buku dasar-dasar bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama teori konseling psikoanalisa, yang kedua teori konseling self, yang ketiga teori konseling kelompok psikodinamika, yang keempat teori konseling berpusat pada pribadi, yang kelima ada teori konseling Gestalt, yang keenam ada teori konseling analisis transaksional, yang ketujuh ada teori konseling realita, yang kedelapan ada teori konseling behavioral, dan yang terakhir ada teori konseling rasional emotif. Baik, saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang saya buat waktu itu, yaitu saya mendapatkan bab 7, yaitu hubungan profesi bimbingan konseling dengan profesi lainnya. Yang pertama, pendahuluan. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bentuk dan jenis pelayanan yang sangat berbeda dengan pelayanan lainnya. Dalam konteks dan praktek, konseling merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada individu normal, tetapi memiliki masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan sebutan case. Pada bab ini akan disinggung berbagai pemahaman tentang
bagaimana layanan bimbingan dan konseling dalam memberikan bantuannya kepada para konseli dan bagaimana keterkaitan dan tidak keterkaitan di antara berbagai layanan. Yang pertama, ada profesi bimbingan konseling dengan kesehatan. Layanan bimbingan dan konseling selalu bersinggungan dengan interaksi yang terjadi antara konselor dengan konselinya. Konselor adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1 bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor atau PPK. Konseli adalah individu yang menjadi sasaran penerima layanan bimbingan konseling pada beberapa suasana sekolah, perguruan tinggi, dan keluarga. Selanjutnya, apabila membahas tentang pelayanan kesehatan, maka kita akan mendapatkan adanya interaksi antara dokter dengan pasien dan perawat dengan pasien. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menerangkan bahwa dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran yang diakui oleh pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, pasien adalah individu yang dibantu karena mengalami rasa sakit pada bagian tubuh. Menurut Sofyan S. Willis, mengatakan bahwa cara komunikasi yang baik adalah bukan hanya searah berupa instruksi dokter kepada pasiennya, akan tetapi yang paling utama adalah dialog dua arah sehingga membuat pasien menyatakan keinginan, keluhan, dan kecemasan kepada dokter. Dalam proses layanan bimbingan konseling, seorang konselor membutuhkan data dan keterangan terkait dengan kondisi kesehatan pasien yang digunakan konselor sebagai bahan dasar dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Kemudian, menurut Susilo Raharjo DKK menyatakan bahwasanya untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa, maka ada dua komponen yang seharusnya diketahui oleh seorang konselor. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik luar siswa, yaitu hal ini berupa data tentang tinggi dan berat badan, kelengkapan anggota tubuh, dan lain sebagainya. Nomor 2, yaitu kondisi organ tubuh bagian dalam. Hal ini berupa golongan darah, paru-paru, jantung, dan penyakit tertentu yang pernah diderita siswa. Nomor 2, yaitu profesi bimbingan dan konseling dengan psikologi. Layanan bimbingan konseling dengan layanan psikologi merupakan dua hal yang sangat berbeda, namun sering dimaknai sama oleh masyarakat awam. Bimbingan konseling yaitu bagi mereka yang sehat tetapi memiliki kendala atau masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikologi yaitu bagi individu yang mengalami gangguan psikologi sehingga membutuhkan layanan psikologi untuk memberikan ketenangan yang bermuara pada penyembuhan penyakit psikologis. Lahmudin Lubis mengatakan kepentingan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan beberapa konsep kajian psikologis yang harus dipahami oleh seorang konselor. Yang pertama ya ada motif dan motivasi. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Ada perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Kesimpulan. Antara layanan bimbingan konseling dengan psikologi merupakan dua bentuk layanan yang sangat berbeda. Namun keduanya saling mendukung dalam pelaksanaan layanannya. Bimbingan konseling sangat dibutuhkan dalam psikologi, dan psikologi sangat dibutuhkan dalam layanan bimbingan konseling. Nomor 3, ada profesi bimbingan dan konseling dengan psikoterapi. Dengan kompleksitas, permasalahan dan penyakit masyarakat yang semakin beragam di era teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan ini,
membuktikan bahwa eksistensi dari pelayanan bimbingan dan konseling dengan psikoterapi semakin diharapkan. Namun kebutuhan individu akan hal ini telah memberikan gambaran kabur terhadap kedua profesi ini sehingga terkadang memberikan kesan bahwa keduanya sama. Seperti yang diungkapkan Andy Mappiere, bahwasanya persamaan antara layanan bimbingan konseling dengan psikoterapi adalah sebagai berikut. Pertama, secara umum, kedua layanan ini mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mengantarkan konselor atau pasien pada kondisi yang lebih baik. Yang kedua, suasana pelayanan bimbingan dan konseling dengan psikoterapi tergambar dalam komunikasi atau interaksi yang lebih akrab. Yang ketiga, pelayanan bimbingan dan konseling mengarahkan konseli atau pasien kepada kemampuan dalam memahami diri sendiri, membuat perencanaan masa depan yang lebih baik, dan kemandirian dalam menjalani kehidupan. Adapun perbedaan antara bimbingan dan konseling dengan psikoterapi ditegaskan oleh Blacker dalam Latipun 2001. Yang pertama, yaitu layanan bimbingan dan konseling hanya terfokus kepada upaya pemberian bantuan kepada individu yang mengalami kendala atau masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan mereka yang mengalami penyakit kejiwaan. Nomor 2, yaitu layanan bimbingan dan konseling terfokus kepada perencanaan masa depan. Yang ketiga, individu yang mendapat proses pelayanan bimbingan dan konseling disebut dengan konseling. Yang keempat, layanan bimbingan dan konseling memiliki nilai dan kode etik yang telah baku yang tidak dapat disembunyikan dari konselinya. Bahkan harus diperlihatkan agar keprofesionalan dan kepercayaan konseli kepada konselornya semakin meningkat. Yang kelima, layanan bimbingan dan konseling terfokus untuk merubah tingkah laku konseli sehingga kedepannya tingkah lakunya dapat disesuaikan dengan kondisi dan harapan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. John Luke telah berhasil memberikan perbedaan yang sangat mendasar antara bimbingan dan konseling dengan psikoterapi. Yang pertama, psikoterapi dilaksanakan dalam suasana medis, sementara bimbingan konseling dilaksanakan dalam suasana pendidikan. Kedua, pelayanan psikoterapi kebanyakan dilakukan oleh para pelaksana yang profesional yang eksklusif. Sementara itu, layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan oleh pekerja yang non-profesional. Yang ketiga, kegiatan psikoterapi diperuntukkan bagi individu yang sedang mengalami kondisi sakit, sementara layanan bimbingan konseling tidak kepada orang yang sedang sakit. Lumonga Lubis menegaskan bahwasannya ada yang lebih profesional. Perbedaan antara layanan bimbingan konseling dengan layanan psikoterapi dapat dilihat pada tabel berikut. Parwita menjelaskan dapat dimaknai bahwa yang menjadi penyelesaian psikoterapi adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisiologis, emosional, kognitif, behavioral, dan sosial. Kesimpulannya, antara layanan bimbingan dan konseling dengan psikoterapi memang memiliki beberapa persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar, sehingga diharapkan pembaca menjadi tahu dan dapat menentukan layanan apa yang seharusnya mereka perlu dapatkan. Alasan saya menjadi guru bimbingan dan konseling adalah saya ingin membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya, yang baik itu masalah kecil maupun besar.
Saya ingin menjadi tempat curhat seseorang. Saya ingin bertemu dengan siswa yang ada di sekolah yang pastinya memiliki sebuah masalah. Saya ingin apa yang sudah saya pelajari mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling, asas bimbingan konseling, fungsi dan tujuan bimbingan konseling, kode etik bimbingan dan konseling, landasan bimbingan dan konseling, dan juga teori bimbingan dan konseling. Saya ingin memberikan kepada seseorang yang membutuhkan sebuah solusi dari dari masalah yang mereka dari masalah yang ada pada diri mereka sendiri. Saya ingin membantu seseorang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan membantu memberikan sebuah solusi kepada seseorang yang memiliki permasalahan. Mengenai Front Pembela Islam yang ada di Indonesia, saya setuju dengan pemerintah untuk melarang Front Pembela Islam di Indonesia. Dari apa yang saya dengar dan lihat di YouTube, ada beberapa larangan mengenai Front Pembela Islam atau FPI, yaitu sebagai berikut. Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Front Pembela Islam sudah bukan merupakan organisasi kemasyarakatan, tetapi masih terus mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Warga masyarakat Indonesia dilarang menggunakan simbol dari Front Pembela Islam di wilayah negara Indonesia. Dan Front Pembela Islam sudah dilarang untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu kegiatan resmi ataupun tidak. Apabila masih melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan dari pemerintah, akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari beberapa penjelasan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.